Awan kelabu menggantung rendah di atas desa Keragilan sejak pagi itu. Langit tak menunjukkan tanda-tanda akan membaik, seperti ragu untuk menurunkan hujan, tapi cukup tebal untuk menahan cahaya matahari menembus hingga ke tanah. Jalanan tanah becek, meninggalkan bekas roda gerobak yang berkelok-kelok seperti urat-urat pecah di kulit tua. Desa itu diam, tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara orang bekerja, hanya suara samar ayam berkotek, terdengar jauh dari balik dinding-dinding kayu rumah warga. Pak Karto mendorong gerobak baksonya perlahan. Roda kirinya sudah aus, bahkan salah satu penyangganya retak, membuat dorongan terasa berat. Tangannya yang keriput menggenggam erat gagang besi gerobak. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, punggungnya membungkuk. Napasnya sering terengah-engah bahkan sebelum sampai di tikungan jalan utama desa. Di atas gerobaknya, panci bakso tertutup kain lusuh. Dalamnya tak seberapa, beberapa butir bakso yang sudah hampir basi, mie kuning yang mulai berair, dan 2 butir telur ayam yang kulitnya berbintik hitam. Itu pun belum tentu ada yang mau membeli. Sudah 3 hari ini ia hanya membawa pulang 2.000 rupiah. Terakhir kali ada yang beli, hanya meminta kuahnya saja. Di tikungan jalan, Pak Karto menoleh ke deretan rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu. Sebagian rumah tampak lebih bagus, bahkan ada yang catnya baru. Tidak seperti dulu. 5 tahun lalu, hampir semua warga hidup pas-pasan, seperti dirinya. Tapi entah bagaimana, satu persatu tetangganya mulai berubah. Ada yang mendadak punya motor baru, ada yang bisa membangun rumah permanen, ada juga yang tiba-tiba dagangannya laris, walaupun barang jualannya sama-sama sederhana. Desas-desus beredar. Ada yang bilang mereka ikut pengajian khusus, semacam wirid rezeki. Ada pula bisik-bisik bahwa beberapa dari mereka sering terlihat membakar kemenyan di belakang rumah, tengah malam, sendirian. Tapi tak ada yang pernah benar-benar tahu pasti. Semua diam, semua pura-pura tidak tahu. Pak Karto tidak peduli. Yang ia tahu, perutnya sering kosong. Istrinya sudah lama meninggal. Anaknya bekerja serabutan di kota dan jarang pulang. Hidupnya hanya gerobak itu. Gerobak yang kini terasa seperti beban, bukan lagi harapan. Malam itu, hujan rintik mulai turun. Rumah Pak Karto gelap. Hanya ada cahaya samar dari bara rokok lintingan yang hampir habis. Ia duduk di atas dipan reot, memandangi panci bakso yang masih setengah penuh. Tak satu pun habis terjual hari itu. Perutnya keroncongan, tapi ia malas bergerak. Lebih baik tidur sambil menahan lapar, pikirnya. Tiba-tiba, pintu depan berderit. Bukan angin. Pintu itu berat dan hanya bergerak jika ada yang mendorongnya dari luar. Pak Karto menoleh perlahan. Sorot matanya tajam meski tubuhnya lemah. Di ambang pintu, berdiri sosok tua. Bungkuk, tubuhnya kurus mengenakan baju lusuh kelam. Wajahnya samar, tertutup bayangan, tapi dagunya terlihat panjang, menjorok ke depan. Tangannya menggenggam tongkat kayu yang ujungnya basah oleh lumpur. Sosok itu diam, tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mematung seperti bayangan yang lupa ditarik oleh cahaya. Pak Karto tidak berani bicara. Tubuhnya kaku, tapi napasnya tetap teratur. Matanya terpaku pada sosok itu. Sesuatu dari dirinya tahu, ini bukan orang sembarangan. Entah dari mana datangnya, entah siapa. Beberapa detik kemudian, sosok itu melangkah 1 kali ke depan. Suara kayu berderit pelan di bawah telapak kakinya. Namun ketika Pak Karto berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Pintu terbuka setengah, angin malam menyusup masuk membawa bau tanah basah bercampur anyir. Di lantai dekat dipannya, ada sesuatu, gulungan kain hitam, kecil, diikat tali simpul merah di tengahnya. Pak Karto hanya menatap benda itu. Ia tidak menyentuhnya malam itu. Ia hanya duduk, diam, membiarkan rokoknya padam sendiri, menatap gulungan kecil itu sampai fajar perlahan muncul dari balik kabut pagi. Pagi harinya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Desa masih lengang. Kabut menggantung rendah di atas atap-atap rumah. Pak Karto duduk di bawah pohon kelapa depan rumahnya. Di pangkuannya, gulungan kain hitam itu kini sudah terbuka.
Di dalamnya, selembar daun lontar tua dengan tulisan kecil berderet rapi. Di bawah tulisan itu ada satu kalimat yang membuat telapak tangannya berkeringat. Ambil, gunakan, jangan bertanya. Di samping daun lontar itu, ada sebuah koin tua. Koin yang beratnya tak wajar untuk benda kecil seperti itu. Warnanya legam, tidak mengkilap. Dinginnya bertahan lama meski sudah lama berada di tangannya. Pak Karto menatap koin itu lama. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Sesuatu seperti bisikan samar, atau mungkin hanya pikirannya sendiri. Tak ada yang tahu pasti. Siang itu tanpa alasan yang jelas, Pak Karto mendorong gerobaknya keluar gang. Langkahnya terasa ringan, seolah tubuhnya mendapat kekuatan baru. Sampai di depan pasar desa, sesuatu yang ganjil terjadi. Seorang ibu yang biasanya hanya membeli kuah, kini membeli 2 mangkuk bakso sekaligus. Seorang lelaki tua yang dulu sering lewat tanpa menyapa kini berhenti, memesan 1 porsi, bahkan tanpa menawar harga. Dalam waktu singkat, dagangannya habis. Saat Pak Karto membuka laci kecil di gerobaknya untuk menyimpan uang hasil dagangan hari itu, ada yang aneh. Uang itu sudah ada sebelumnya. Banyak, segar, seolah baru dicetak. Pak Karto bingung. Ia tidak merasa membawa uang sebanyak itu dari rumah. Tapi uang itu nyata, terasa di genggamannya. Aromanya khas kertas baru, tapi dingin. Ia pulang dengan langkah ringan. Rumah Reyot yang semalam terasa seperti kuburan, kini tampak sedikit lebih terang. Di dapur, ia menyalakan pelita tua dan menyulut rokoknya. Tapi di sudut dapur, tepat di bawah lemari tua yang nyaris roboh, koin hitam itu berkilau redup. Bukan pantulan dari cahaya pelita, tapi seperti ada cahaya dari dalam logamnya sendiri. Pak Karto tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Hari ini, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada rasa kenyang di perutnya. Malam berikutnya, ia membersihkan gerobaknya, menggosok kayu yang mulai lapuk, memperbaiki roda kiri yang hampir copot, bahkan memotong kukunya yang sudah panjang. Ia mencukur cambangnya yang berantakan. Ia bahkan mengenakan baju batik terbaiknya. Bukan karena ada acara, bukan karena ada tamu, tapi seperti ada bisikan yang menyuruhnya untuk melakukannya. Semua berjalan seperti otomatis. Ketika tengah malam tiba, Pak Karto terbangun. Ada suara dari dapur, seperti sendok besar mengaduk kuah panas di dalam panci. Tapi ketika ia menghampiri, tak ada siapa-siapa. Kompor mati. Pancinya masih tertutup rapat. Namun, di atas meja ada 2 mangkuk bakso. Salah satunya berisi uang logam, sama seperti koin hitam yang ia temukan semalam, tapi lebih kecil. Pak Karto mundur. Tubuhnya merinding. Di luar, hujan turun pelan. Suara tetesan air di atap rumah bercampur dengan suara gesekan dari bawah lantai. Seperti sesuatu sedang bergerak perlahan di bawah rumah panggung Reyot itu. Besok pagi, Pak Karto tahu apa yang akan ia lakukan. Ia akan mendorong gerobaknya lagi ke pasar, dengan senyum kecil di sudut bibirnya, dan 1 koin hitam di dalam saku bajunya. Ia belum tahu harga yang harus ia bayar. Belum. Sejak hari itu, gerobak bakso Pak Karto tidak pernah lagi kosong dari pembeli. Anehnya, hari pasar atau bukan, ramai atau sepi, tetap saja ada yang membeli. Awalnya hanya orang-orang yang dikenalnya. Namun perlahan, muncul wajah-wajah baru. Orang-orang yang bahkan tidak pernah dilihatnya di desa itu. Yang membuat Pak Karto mulai resah bukan soal banyaknya pembeli, tapi bagaimana mereka datang. Tanpa suara, tanpa sapa. Mereka berdiri mematung di depan gerobaknya, lalu menyodorkan uang dengan tangan kaku. Tak ada basa-basi, tak ada senyum. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa dari mereka tidak memiliki bayangan. Awalnya Pak Karto tak memperhatikan, sibuk menyendok kuah dan menyiapkan mangkuk. Tapi sekali waktu, ketika matahari muncul samar-samar di balik kabut, ia melihat jelas. Di tanah becek tempat kaki para pembeli berdiri, tak ada bayangan yang mengikuti tubuh mereka. Hanya tanah kosong, hanya lumpur basah dengan jejak kaki yang tidak meninggalkan bekas.
Perasaan dingin menyusup ke tulang belakangnya, membuat tengkuknya bergetar pelan. Uang hasil jualan mulai aneh. Setiap malam Pak Karto menghitung lembar demi lembar. Di antara uang pecahan ribuan, ada beberapa yang tampak lebih gelap dari yang lain. Bukan sekadar lembab karena udara, tapi seperti sudah terkubur lama di dalam tanah basah. Bahkan ada serpihan akar kecil menempel di pinggirannya. Yang lebih buruk, bau uang itu semakin menyengat. Bau tanah bercampur busuk seperti kain yang dikubur dan dibongkar lagi. Ketika Pak Karto berani mencoba membakarnya, api hanya menjilat permukaan kertas, tapi tak pernah membuatnya habis. Asap hitam mengepul, meninggalkan bau gosong yang membuat perutnya mual. Namun esok pagi, uang itu kembali muncul, utuh, di tempat semula. Ia mencoba menyimpannya di kaleng bekas biskuit, membungkusnya dengan kain, menyelipkannya di sudut dapur, bahkan pernah dibuang ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi setiap malam, uang-uang itu kembali, kadang di bawah bantal, kadang di dalam lipatan baju lamanya, kadang muncul sendiri di atas meja makan. Dan setiap kali muncul, jumlahnya bertambah. Tapi uang bukan satu-satunya yang berubah. Sejak malam itu, dapurnya mulai hidup sendiri. Suara sendok besar beradu dengan panci terdengar nyaring meskipun ia tahu benar tidak pernah memasak. Kadang terdengar suara adukan bakso, kadang seperti kuah yang mendidih. Tapi ketika ia cek, kompor mati, pancinya tertutup rapat. Suara-suara itu tidak berhenti sampai di situ. Kadang terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Pernah sekali ia beranikan diri membukanya, tapi hanya angin yang menyapa. Namun, di bawah ambang pintu ada jejak kaki kecil, mengarah dari luar ke dalam, basah, penuh lumpur, lalu hilang di tengah ruangan. Dan entah sejak kapan, di depan pintu rumahnya hampir setiap malam berdiri bayangan hitam. Diam. Hanya menatap rumahnya tanpa bergerak sedikit pun. Tidak berbentuk manusia sepenuhnya, tapi juga tidak sepenuhnya sesuatu yang bisa dijelaskan. Kepala bayangan itu hampir menyentuh atap rumah panggungnya yang sudah miring. Pak Karto berusaha mengabaikannya, berpura-pura tidak melihat. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, sosok itu tetap ada di balik kelopak matanya. Menunggu, tubuh Pak Karto mulai berubah. Setiap pagi, ketika ia mendorong gerobak menuju pasar, langkahnya terasa berat. Bukan letih seperti orang capek bekerja, tapi lebih seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam tubuhnya. Lututnya gemetar, terutama kaki kiri yang kini terasa seperti tidak memiliki sendi. Pernah sekali ia hampir jatuh tersungkur di pinggir jalan. Ketika hendak berdiri, ia merasa seperti ada tali halus yang menarik-narik tulangnya dari dalam. Tapi meskipun tubuhnya memberontak, tangannya tetap menyendok bakso. Mulutnya tetap tersenyum kepada pembeli-pembeli yang semakin aneh itu. Kadang ia mendapati dirinya berbicara pelan, mengucapkan terima kasih atau menawarkan kerupuk, padahal tak ada seorang pun di depannya. Dan yang paling membuatnya ngeri adalah suara tawa. Bukan tawa keras, bukan pula tawa ceria. Hanya suara pelan, samar, seperti suara anak kecil tertahan di sela-sela dinding rumahnya. Kadang dari dapur, kadang dari bawah dipan tempat tidurnya. Suatu sore, sepulang dari pasar, Pak Karto duduk termenung di depan rumah. Di depannya, gerobak bakso yang kini tampak lebih mengkilap dibanding beberapa hari lalu. Kayunya sudah ia bersihkan. Panci besar itu bahkan memantulkan cahaya redup matahari yang nyaris tenggelam di balik kabut tebal. Ia menatap air irigasi kecil di depan rumah. Biasanya, air itu memantulkan bayangan siapapun yang berdiri di atasnya. Tapi kali ini tidak. Bayangannya tak ada. Yang tampak hanya siluet gerobaknya. Dan sosok lain di belakangnya. Terlalu tinggi, terlalu diam. Pak Karto berdiri cepat dan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Dengan gemetar, ia mendorong gerobaknya masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Namun malam itu, ketika ia mencoba tidur, ketukan di pintu belakang terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Bukan seperti ketukan meminta izin masuk, tapi seperti pukulan orang marah. Ia menahan napas, memejamkan mata, tapi ketukan itu berubah menjadi gesekan kasar seperti kuku panjang menggores kayu. Di dapur,
Suara panci berdentang sendiri. Suara logam bertemu logam, tajam, mengiris telinga dalam diam mencekam. Malam demi malam, kengerian semakin bertambah. Uang yang ia kumpulkan kini mulai lembab. Beberapa lembar basah, bahkan ada yang meneteskan cairan hitam seperti darah yang menghitam. Bau menyengat menusuk hidung, bercampur antara bau tanah, bangkai, dan sesuatu yang tidak bisa dikenali. Pak Karto mencoba membakar satu lagi, tapi hasilnya tetap sama. Api hanya menari di permukaan, meninggalkan jejak hangus yang tidak pernah benar-benar habis. Ketika pagi datang, uang yang ia bakar sudah kembali utuh, lengkap, lebih lembab dari sebelumnya. Setiap malam pula, suara gerobaknya terdengar bergeser pelan di halaman rumah. Bukan oleh angin, bukan pula oleh tikus atau binatang. Suara itu konsisten, berirama, seperti ada yang mendorongnya mengelilingi halaman rumah dalam lingkaran yang sempurna. Dan puncaknya terjadi satu malam ketika Pak Karto, karena kelelahan dan frustasi, hanya duduk di lantai dapur, menatap kosong. Di bawah meja makan, tepat di sudut dapur, ia melihat gundukan tanah kecil. Tanah itu basah, warnanya lebih gelap dari tanah biasa, seolah diambil dari liang kubur yang belum lama dibongkar. Di atas gundukan itu, tergeletak koin hitam yang selama ini selalu kembali meskipun sudah ia buang berulang kali. Tapi kini, koin itu terbelah dua, dan di dalamnya ada jalinan benang merah, tipis, basah, bergetar pelan seperti urat hidup yang belum sepenuhnya mati. Pak Karto tidak berani mendekat. Nafasnya pendek, matanya memerah, jari-jarinya kaku. Ia tahu, malam itu, sesuatu sudah sepenuhnya masuk ke dalam rumahnya, dan semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, udara di desa Keragilan begitu ganjil. Matahari tidak pernah benar-benar muncul utuh sejak beberapa pekan terakhir. Langit selalu muram, seolah desa itu diselimuti selimut tipis asap abu-abu. Dan Pak Karto, seperti biasa, mendorong gerobaknya perlahan ke arah pasar. Lututnya gemetar, napasnya berat, tapi tangannya seperti bergerak sendiri. Hari ini berbeda. Hari ini pembelinya lebih banyak dari sebelumnya. Tapi wajah mereka bukan lagi wajah-wajah yang dikenal. Pak Karto mulai memperhatikan lebih dekat. Ada seorang perempuan yang memesan satu mangkuk bakso. Rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Saat Pak Karto menyodorkan mangkuk, perempuan itu mendongak sedikit. Tidak ada mata di sana. Hanya kulit pucat rata, mulus seperti porselen pecah. Lalu seorang lelaki tua mendekat. Pak Karto sempat mengenalnya dulu sebagai tukang sapu jalan. Tapi kini, lelaki itu tampak terlalu tinggi, punggungnya bengkok, dan dari sela bibirnya yang pecah menjulur lidah panjang seperti kulit ular basah, berliur, menjulur sampai ke dada. Tak satu pun berbicara. Mereka hanya berdiri, menunggu. Kadang satu-satu datang, kadang berombongan, menjejali gerobak kecil itu. Semuanya membayar dengan uang yang sama, lembab, bau tanah, dan kadang terasa dingin seperti baru keluar dari liang kubur. Yang membuat ngeri bukan hanya rupa mereka, tapi sikap mereka yang terlalu diam. Tak ada satupun yang menawar harga, tak ada yang protes jika baksonya kurang isi. Semua diam, makan cepat, lalu pergi begitu saja meninggalkan jejak lumpur hitam di tanah. Malam harinya, suara gerobak itu terdengar lagi dari halaman rumah. Suara roda berdecit pelan, berputar mengitari rumah dalam lingkaran yang lambat. Biasanya Pak Karto akan bergegas memeriksa. Tapi kali ini, ia hanya bisa duduk diam di sudut kamar. Matanya merah, napasnya pendek, tubuhnya semakin kurus. Dinding rumahnya sudah berubah. Ket tembok yang sebelumnya mengelupas perlahan kini membentuk pola-pola aneh. Awalnya seperti guratan acak, tapi lama-kelamaan Pak Karto mulai melihat bentuk wajah di sana. Wajah-wajah yang menganga, dengan mata kosong, mulut ternganga lebar. Rahang mereka melorot seolah hampir terlepas. Mereka menatap ke arah Pak Karto, menyudutkannya di pojok ruangan, seperti menuntut sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tiap malam pola itu berubah. Kadang seperti tangan mungil, kadang seperti tulisan asing yang membentuk lingkaran-lingkaran tak berujung. Tapi wajah-wajah itu selalu ada,
seakan mengawasinya setiap saat, bahkan di siang bolong sekalipun. Di sela-sela uang yang berserakan, muncul sesuatu yang baru. Di bawah bantal Pak Karto, ia menemukan kertas tua, lembab, berwarna kusam seperti baru diambil dari dasar sumur. Garis-garis tulisannya kabur, bukan huruf Latin, bukan aksara Jawa, bukan pula tulisan Arab. Bentuknya melingkar seperti perangkap laba-laba. Di tengah lingkaran, tampak bekas sidik jari. Pak Karto mendekat, mencoba membaca, meskipun huruf-huruf itu tak masuk akal. Tapi di pojok kanan bawah kertas itu, ada deretan angka yang terus berubah. Ketika ia memicingkan mata, angka-angka itu berhenti bergerak, dan angka itu menunjukkan tanggal hari ini. Lengkap dengan jam, menit, detik. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa sempit. Ia tahu, angka itu bukan sembarang angka. Itu adalah pengingat, tanda, sesuatu akan datang, atau seseorang akan mengambil sesuatu. Tangannya gemetar. Ia coba meremas kertas itu, membuangnya ke dalam tungku dapur. Tapi seperti uang yang pernah ia bakar sebelumnya, kertas itu tidak terbakar. Api hanya menari sebentar, lalu padam sendiri. Ketika ia mencoba merobeknya, kertas itu justru melengkung mengeras, berubah menjadi serpihan abu yang melayang di udara. Pak Karto mundur, napasnya tercekat. Uang hasil dagang hari itu menumpuk tinggi di sudut kamar. Sebagian mulai membusuk, sebagian mengeluarkan cairan hitam yang merembes ke lantai. Dan aroma yang keluar dari tumpukan itu bukan lagi bau uang. Bau itu lebih mirip dengan tanah yang belum lama digali. Bau makam yang belum lama ditutup. Malam demi malam, Pak Karto semakin jarang tidur. Bahkan ketika ia mencoba memejamkan mata, bayangan gerobaknya selalu muncul dalam mimpi. Tapi pasar dalam mimpinya bukan lagi pasar desa Keragilan. Ia mendorong gerobaknya di antara pohon-pohon hitam. Tanahnya becek, berlumpur, dengan kabut tebal yang menggantung rendah. Di sana, pembelinya berdiri berjejer, memandangnya tanpa mata. Mulut mereka penuh lumpur, dan lidah mereka terlalu panjang untuk disebut normal. Ada anak-anak kecil di sana, membawa mangkuk pecah, matanya cekung, hitam, kosong. Terkadang mereka bicara, tapi suaranya bukan suara manusia. Lebih seperti gemericik air yang kotor, berulang-ulang, tanpa arti. Puncaknya terjadi saat suara itu datang. Bukan dari luar, bukan dari dapur, bukan dari halaman rumah tempat gerobaknya sering terdengar bergerak sendiri. Suara itu datang dari dalam kepala Pak Karto sendiri. Awalnya bisikan, pelan, lirih, seperti dengung nyamuk di telinga. Lama-lama menjadi kalimat utuh. Suara itu familiar. Suara lelaki tua, tapi bukan suara orang yang dikenalnya. Bukan tetangga, bukan orang desa. Ambil, gunakan, jangan bertanya. Kalimat itu berulang-ulang, menyesakkan dada, menari-nari di dalam kepala seperti suara gemerincing logam yang tak berhenti. Setiap kali Pak Karto mencoba membantah atau berteriak, mulutnya terkunci, lidahnya kaku, seolah seluruh tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Di luar, suara gerobak berhenti. Hening, tapi suara dari dalam kepalanya semakin keras, semakin jelas. Bukan lagi kalimat perintah, melainkan tuntutan. Waktumu hampir habis. Suatu malam, Pak Karto memberanikan diri untuk membuka pintu belakang. Bau lumpur bercampur amis langsung menyergapnya. Tak ada angin, tapi daun-daun kelapa di atas rumahnya bergerak perlahan, menimbulkan gemerisik samar seperti bisikan anak kecil bermain di kejauhan. Dan di tengah halaman, ada sesuatu. Gundukan tanah kecil, persis seperti yang ia lihat sebelumnya di bawah meja makan. Tapi kini lebih besar, lebih gelap. Di atasnya ada sesuatu yang bergerak perlahan. Pak Karto memicingkan mata. Itu bukan batu, itu jaringan urat merah. Menggeliat perlahan seperti cacing, menyatu dengan tanah, berdenyut pelan seirama dengan detak jantungnya sendiri. Di sampingnya, koin hitam yang dulu ia buang sudah kembali lagi. Kali ini utuh, tidak terbelah. Ia mundur pelan. Tapi sebelum sempat menutup pintu, sesuatu muncul di sela-sela celah papan.
bukan bayangan biasa. Kali ini, kaki kecil, telanjang, penuh lumpur, dengan kuku-kuku panjang yang sobek, seperti tangan-tangan mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Pak Karto terjatuh ke belakang. Pintu tertutup sendiri dengan bunyi dentuman berat. Dan suara itu kembali datang. Tapi kini bukan hanya di kepala. Suara itu memenuhi seluruh ruangan. Pagi itu, Desa Keragilan diliputi keheningan yang berbeda. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara gerobak dorong. Tapi aroma kuah bakso yang hangat masih samar-samar tercium dari arah rumah Pak Karto. Padahal dapurnya sudah lama padam. Di dalam kamar reot itu, Pak Karto berbaring di atas dipan kayu. Tubuhnya bukan lagi seperti tubuh manusia biasa. Kulitnya mulai pecah-pecah, ujung jari-jarinya membiru, kuku-kukunya mulai mengelupas, meninggalkan bekas luka basah di setiap jemari. Mata cekungnya kosong menatap langit-langit, mengamati pola-pola aneh yang selalu berubah. Semakin hari semakin mirip wajah-wajah yang menatap balik ke arahnya. Dan wajah-wajah itu seperti sedang tersenyum. Napasnya tersengal-sengal. Kadang terasa seperti paru-parunya sudah penuh lumpur. Tangannya masih memegang selembar uang lusuh yang kini mulai berlumut hijau di pinggirannya. Setiap ia mencoba membuang tumpukan uang itu, setiap ia coba bakar atau rendam, mereka selalu kembali. Di sudut-sudut rumah, di bawah bantal, di celah lemari, di balik tumpukan pakaian. Dan suara itu, suara dari dalam dirinya sendiri, tak pernah berhenti berbisik. Ambil, gunakan, jangan bertanya, kau sudah menerimanya. Maka, lunasilah. Pintu rumah berderit, bukan didorong oleh angin, tapi seperti didorong oleh sesuatu yang lebih berat, lebih padat, lebih hidup. Dari celah pintu, tangan-tangan kecil muncul satu persatu. Jemari mereka kurus, kotor, dengan kuku panjang yang sobek dan berlumuran tanah basah. Ujung-ujung jari itu bergerak pelan, seolah meraba udara, mencari celah, mencari tubuh Pak Karto. Lalu sesuatu yang lain menyusul. Uang-uang kertas mulai berterbangan sendiri di dalam ruangan. Mereka terangkat pelan, melayang seperti ditiup angin yang tak terasa. Tapi angin itu bukan dari luar, bukan dari jendela. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih basah, seperti ruang bawah tanah yang sudah lama tidak dikunjungi. Dan dari pusaran uang yang berputar itu, wajah-wajah mulai muncul. Wajah para pembelinya, wajah-wajah yang tak bernapas. Ada yang tidak punya mata, ada yang mulutnya terbuka lebar tanpa lidah, ada yang setengah rahangnya hilang, menganga seperti pintu yang terlepas engselnya. Semuanya memandang Pak Karto, semuanya menuntut, bukan minta bakso, tapi minta bayaran. Pak Karto mencoba bangkit, tapi tubuhnya menolak. Sendi-sendinya seperti diikat dari dalam oleh tali halus yang menyerap kekuatannya. Bahkan ia tak lagi mampu menangis, tak mampu berteriak. Suaranya habis, tenggorokannya kering, seolah sudah lama tidak meneguk air. Samar-samar, ia mendengar suara sendok mengaduk kuah dari dapur. Bunyi denting pelan, berulang-ulang, padahal kompornya sudah mati. Pak Karto tahu, apapun yang ada di dapur itu bukan manusia. Beberapa saat kemudian, gerobaknya bergerak sendiri. Dari jendela, ia melihat roda gerobak bakso berputar lambat di halaman. Tidak ada yang mendorong, tidak ada angin. Tapi gerobak itu bergerak melingkari rumah seperti biasa, seperti kebiasaan malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, gerobak itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Sendok bakso terguling pelan dari atas gerobak, jatuh ke tanah. Dan suara yang muncul berikutnya, bukan suara logam menyentuh tanah, melainkan suara nafas berat, berembus panjang dari arah dapur, bercampur dengan suara tawa lirih yang tidak wajar. Suara yang tidak berasal dari manusia manapun. Dan saat itu, lantai di dekat ranjang Pak Karto mulai menggelembung. Perlahan, seperti ada sesuatu yang hidup mencoba keluar dari dalam tanah. Udara di kamar semakin pekat. Aroma tanah basah bercampur anyir menusuk hidung. Pak Karto tahu, ini bukan lagi tentang dagangan. Ini bukan tentang bakso.
Ini tentang tuntutan atas sesuatu yang dulu pernah ia ambil tanpa ia mengerti sepenuhnya. Ambil, gunakan, jangan bertanya. Setiap rezeki ada harganya. Dan kemudian, semuanya pecah. Pintu depan terbuka lebar dengan bunyi keras. Tangan-tangan kecil merangsek masuk ke dalam. Pusaran uang kertas terbang liar di seluruh ruangan, menerbangkan debu dan serpihan cat tembok yang mengelupas. Di tengah pusaran itu, muncul satu wajah yang paling jelas. Wajah lelaki tua yang dulu berdiri di ambang pintunya malam itu. Wajah itu kini lebih jelas. Kulitnya seperti lilin meleleh, matanya kosong, dagunya panjang seperti ranting kering. Dan dia tersenyum. Dari bibirnya, keluar suara yang selama ini Pak Karto dengar dalam kepalanya. Harga sebuah rezeki bukan dihitung dari banyaknya uang, tapi dari nyawa yang menyertainya. Tubuh Pak Karto mulai membusuk hidup-hidup. Kulitnya melepuh, kuku-kukunya jatuh satu-satu. Darahnya mengalir pelan dari sela-sela mulutnya. Tapi matanya tetap terbuka, menyaksikan semuanya. Ia tidak bisa menutupnya. Ia dipaksa melihat sampai akhir. Uang-uang itu berjatuhan satu persatu, basah, hitam, dan berdarah. Mereka menempel di kulitnya, menyerap ke dalam pori-pori, meninggalkan bekas luka hitam yang menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Di detik terakhir sebelum semuanya gelap, Pak Karto mendengar suara panci dari dapur terbuka sendiri, dan sesuatu yang berat terjatuh ke lantai. Sebuah kepala. Bukan kepala siapa-siapa, tapi kepala itu adalah miliknya sendiri. Epilog. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Karto tampak tertutup rapat. Tak ada asap dapur, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi aroma kuah bakso samar-samar masih tercium setiap malam dari arah rumah itu. Dan gerobaknya masih berdiri di depan pintu. Utuh, diam. Hanya roda kirinya yang masih miring, belum pernah diperbaiki. Beberapa warga yang berani lewat depan rumah Pak Karto mengaku mendengar suara sendok mengaduk panci setiap tengah malam, diikuti dengan suara kursi bergeser sendiri. Tapi yang lebih mengerikan bukan itu. Beberapa uang kertas mulai ditemukan warga di sudut-sudut jalan desa. Uang-uang itu tampak biasa saja dari kejauhan. Tapi jika dipegang lebih lama, muncul bau busuk yang tak bisa dijelaskan. Bau tanah, bercampur bau mayat basah. Beberapa orang yang iseng mengambil uang itu mulai mengalami hal aneh. Mimpi buruk, suara tawa lirih dari bawah ranjang, dan sesekali melihat bayangan gerobak bakso bergerak sendiri di halaman rumah mereka. Padahal mereka tidak memiliki gerobak. Cerita mulai menyebar. Konon, uang itu adalah kutukan, sisa dari perjanjian gelap yang tidak pernah selesai. Dan siapapun yang tergoda untuk mengambilnya, akan mulai mendengar suara yang sama. Ambil, gunakan, jangan bertanya. Dan setiap malam, di desa Keragilan, selalu ada suara gerobak bakso yang terdengar dari kejauhan. Padahal Pak Karto sudah lama tidak ada.